Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, Ibu absen dulu ya. Nova Mayasuri, Hadir, Bu. Emma Desika, Hadir, Bu. Adelia Desika, Hadir, Bu. Mia, Hadir, Bu. Kaira, hadir Bu. Ya, hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu kita mempelajari tentang meneladani kisah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Ibu jelaskan kembali ya. Fatimah Zahra itu adalah putri Nabi Muhammad SAW, dan Khadijah ketika sudah dewasa dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah Zahra itu juga dilahirkan di Mekah pada tanggal 10. Uwais Al-Qarnain juga adalah salah satu seorang penduduk dari Yaman, dan Fatimah Zahra itu juga adalah seorang wanita yang agung. Dia juga adalah seorang ahli hukum Islam. Dan juga Uwais Al-Qarni itu juga adalah figur yang sangat hormat dan patuh kepada ibunya. Banyak sekali ya hal yang bisa kita ambil dari teladan sosok seorang Fatimah. Jika dikaitkan dengan masa sekarang, terutama kepada kaum perempuan ya, Fatimah itu adalah seorang wanita yang agung. Dia juga adalah seorang ahli hukum. Banyak sekali teladan yang bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman sekarang ya. Ya, itu tadi pembahasan tentang materi kita minggu lalu. Jadi kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang pemahaman ilmu tasawuf dalam Islam. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang kedahiran dan batin. Ya, hubungan ilmu akhlak dengan tasawuf, yaitu adalah tasawuf untuk mengetahui dahir dan batin, yang mana dahir itu disebut dengan mendengarkan lafaz maksud tanpa perlu berpikir dan tidak tergantung kepada petunjuk lain. Sedangkan batin itu maksud dari batin itu ialah suatu pun yang di bumi ini yang tidak nampak dan tidak melebihi tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, dan dari definisi tentang tasawuf di atas diperhatikan dan dipahami secara utuh, maka akan tampak selain berorientasi spiritual, tasawuf juga berorientasi moral. Dan dapat disimpulkan bahwasannya tasawuf ialah penyucian hati, dan demikian bahwa basis tasawuf ialah penyucian hati dan penjagaan dari setiap cedera, dan bahwa produk akhir ialah hubungan yang benar dan harmonis antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sufi adalah orang yang telah dimampukan Allah untuk menyucikan hati dan menegakkan hubungan dengan dunia dan dia dan ciptaannya.
Mana dicontohkan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pengalaman sufi Rasulullah SAW. Yaitu ada 4 ya, yaitu pengalaman khalwat di Gua Hira, dan yang kedua ada kebenaran mimpi Nabi SAW, dan yang ketiga ada masalah wahyu yang turun kepada Nabi SAW, dan yang keempat pengalaman Isra Mi'raj. Ya, itu tadi ya. Lanjut, salah satu contoh pengalaman sufi sahabatnya adalah yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah salah satu seorang ahli surga. Nabi sendiri pernah memberi berita gembira kepada beliau tentang kedudukan beliau di dalam surga. Bahkan diberitahukan bahwa beliau akan menjadi ketua kepada satu kumpulan ahli surga. Semua pintu surga akan menyeru dan memanggil nama beliau. Dan yang kedua itu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, selain dalam kehidupan pribadinya, ia adalah orang yang zuhud. Apa yang disebut dengan zuhud itu adalah sederhana dalam hidup. Nah, beliau juga memandang bahwa zuhud bagi penguasa merupakan sesuatu yang penting dan wajib. Beliau berkata, Allah menjadikan sebagian iman dan pemimpin dan akan melihat perlunya aku hidup seperti orang miskin dalam berpakaian, makan, minum, sehingga orang-orang miskin mengikuti miskinku dan orang-orang kaya tidak berbuat yang berlebihan. Lanjut ya, yaitu sumber-sumber tasawuf. Sebagaimana layaknya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu kalam, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu lain dalam Islam yang penamaannya baru muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Dan demikian juga dengan ilmu tasawuf, ekstensi namanya baru dikenal jauh setelah Rasulullah wafat. Namun esensi ilmu tasawuf sungguhnya bersumber dari Allah, Rasul, ijma sufi, ijtihad sufi, dan qiyas sufi. Ya, di situ ada tingkatan al-aqwal. Menurut Al-Tusi, sebagai item yang termasuk di dalam kategori hal, yaitu al-muqamat adalah rasa selalu diawasi oleh Tuhan, dan al-qurub yaitu perasaan dekat kepada Tuhan. Al-mahabbat adalah rasa cinta kepada Tuhan, dan khauf wa roja yaitu rasa takut dan pengharapan kepada Tuhan. Kesimpulannya jadi tentang materi kita tentang pemahaman ilmu tasawuf dalam Islam, yaitu tujuannya menjadikan seseorang hamba lebih dekat dengan Tuhan, serta terjalinnya hubungan baik dengan sesama manusia dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari materi kita hari ini ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya. Jadi Ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Baik, untuk evaluasi Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu tunjuk ya. Coba Emma Desika, apa hubungan ilmu akhlak dan tasawuf itu? Hubungan ilmu akhlak dan tasawuf itu apa? Coba Emma. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak kepada Allah SWT. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk teman kalian, Emma Desika. Iya, pinter ya. Ya, mungkin materi kita pada hari ini sudah ini ya, cukup ya. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.